Welcome to my channel Christian Apologet. Salam Sobat Christian Apologet dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih untuk setiap dukungan dari sobat sekalian. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa terus memberkati kehidupan kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Di dalam kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana seorang polemikus muslim atau debaters muslim itu sok tahu, sok pintar, dan juga sok pandai. Tetapi dia akhirnya dibungkam oleh Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia setelah mendengar argumentasi, setelah mendengar data yang valid, setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia. Dan itulah kenapa orang-orang muslim atau polemikus muslim takut berdebat dengan Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia, karena Ibu Al-Hayat Indonesia sudah paham atau dalam pengertian sudah khatam dengan Quran, sehingga ketika memaparkan sesuatu data, Ibu Sofiatul tidak asal comot-comot seperti yang dilakukan oleh orang-orang muslim, yang dimana mereka suka mencomot-comot ayat-ayat Alkitab. Tetapi Ibu Sofiatul menjelaskan begitu indah, begitu luar biasa, pada akhirnya membungkam polemikus muslim. Oleh karena itu, mari kita lihat video perdebatan kali ini. Tuhan Bapa, berarti kan yang dia berkata kan, Pak, stop. Di mana Yesus berfirman, Pak? Coba tunjukkan ayatnya, Pak. Di mana Yesus berfirman? Aduh, kan banyak istilah di dalam Alkitab. Ada Roh Kudus, ada. Susah kali ngerti kalian. Kalian itu sudah ngerti pertanyaan saya, cuman kalian nggak tahu mau jawab seperti apa. Makanya nggak tahu. Kami yang Kristen, Pak. Nggak mungkin kami nggak tahu. Hanya Bapak ini. Yesus yang berbicara. Yesus yang berbicara. Yesus akan bilang ada tertulis, bukan Yesus berfirman, Pak. Ya sudah, kalian jelaskanlah biasa ngerti. Oh, Roh Kudus ini seperti ini. Gitulah. Tadi setahu saya mendengar ya tadi, sekalipun saya lagi ada di jalan, kami karena sudah menjelaskan hal itu. Dan itu semua ada di dalam Alkitab ya. Bahwa Allah dan firman Allah itu bicara. Allah itu sama nggak sama Tuhan Yesus Kristus? Allah. Yesus itu nama kemanusiaannya, Pak. Oh, nama Yesus kemanusiaan. itu nama kemanusiaan Tuhan bisa wujud jadi manusia gitu ya? Oh, tentu saja, Pak. Dia mampu. Tentu saja. Dia mampu melakukan itu, Pak. Berarti di mana letak kekuasaan ketuhanan kalau memang Tuhan itu bisa letaknya seperti manusia? Bahwa yang paling besar bisa menjadi yang paling kecil. Itu bukan menunjukkan kekecilannya dia tidak maha kuasa. Justru yang besar itu mampu menyatakan diri, mau makhluk sekecil apapun, dia mampu menyatakannya. Karena dia mampu. Pertanyaan saya itu sebaliknya, Tuhan Bapa mampu atau tidak? Begitu. Kalau yang dikatakan maha ajaib, maha luar biasa, maha kuasa, bisa nggak dia menyatakan diri kepada Nabi Muhammad waktu itu? Mampu atau tidak? Gini, kalau memang Tuhan bisa seperti manusia, saya tanya kembali. Allah Bapak mampu atau tidak, Pak? Kalau Bapak tanya kepada kami bahwa Allah kami mampu menyatakan firman yang sebagaimana dikatakan kepada Abraham dalam wujud manusia sudah pernah, ya, kepada Musa seperti semak belukar elemen api yang menyala sudah pernah, seperti tiang awan tiang api pernah Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya, pernah. Sekarang Tuhan Bapak mampu atau tidak menyatakan diri? Seperti itu aja. Logis enggak Tuhan itu dilahirkan oleh manusia kan? Yang dilahirkan itu bukan Tuhan, Pak. Di situ kesalahannya. Yang dilahirkan itu bukan Tuhan. Karena Tuhan itu sudah ada sebelum segala sesuatu. Yang dilahirkan itu adalah manusia. Makanya firman nuzul menjadi manusia. Sebagaimana Bapak percaya firman turun dan hari ini adalah kitab Al-Quran. Ya. Jadi sesimpel itu memahaminya. Bang Jokowi, kalau orang lagi menjelaskan jangan dipotong-potong.
Enggak, kan saya nggak paham, makanya nanya balik biar saya paham. Kalau Loh, udah biar- paham nggak mungkin lah saya tanya balik. Iya, makanya dibuka akal pikirannya untuk mendengar, bukan motong-motong terus. Kalau motong-motong terus gantian aja yang lain yang nanya. Gini, karena yang saya tahu kan Yesus Kristus itu kan manusia. Dia dilahirkan oleh apa kalau di dalam keimanan kalian? Maria ya, siapa? Iya, jadi sudah saya katakan Pak, Yesus Kristus itu nama kemanusiaannya. Jadi nama nuzulnya dia sebagai manusia itu namanya Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus itu punya arti berkaitan dengan misinya, ya. Jadi di balik nama itu ada misinya. Misinya apa? Menyelamatkan manusia dari dosa, ya. Jadi nama itu bersamaan juga dengan tubuh kemanusiaannya baru ada ketika dilahirkan. Tetapi eksistensi keberadaannya sudah ada jauh sebelum dunia diciptakan. Artinya dia kekal. Karena itulah dia pencipta. Karena dia menciptakan, maka ciptaannya ada. Tidak mungkin ciptaan ada, dia belum ada. Tidak mungkin, karena dia firman Allah yang bersama-sama dengan Allah. Nah, kita berbeda hanya tidak apa-apa, Pak. Bapak percaya mungkin firman diciptakan. Tetapi orang Kristen tidak percaya firman diciptakan. Karena firman itu kecerdasan Allah. Sama seperti manusia dan pikiran manusia, ya, tidak diciptakan, tidak beda-beda diciptakan. Sebagaimana dia lahir, disitulah pikirannya juga, ya, tidak terpisahkan itu, ya, seperti itu. Itu sebagai ilustrasi, ya. Itu ilustrasi berdasarkan. Biar Itu ini gantian yang naik, yang bertanya Jokowi dari tadi pertanyaannya itu jadi nggak paham dia. Karena ini orang ini lagi serius ngomong sama VR21 ini udah mau ketemu titik terangnya. Kamu jangan ikut campur dong, karena sebentar lah. Terangnya apa? Kamu mau percaya Tuhan? Saya hanya mengulang aja, Pak. Tadi Kak Mikana sebenarnya FR21 ini udah mulai serius dia membahas konteks ketuhanan, jangan dipotong-potong. Oke, boleh saya yang kembali bertanya, Pak? Sebentar. Oke. Berarti boleh didefinisikan berarti Tuhan itu bisa wujud seperti manusia juga berarti ya? Yes, namanya teofani, Pak. Berarti Tuhan itu memiliki kekurangan lah ya, karena yang namanya manusia kan pasti kurang. Oke. Karena karena sifat ketuhanan itu mustahil ada kekurangan. Yang ada cuma kelebihan, nggak ada kekurangan. Kalau dia menjelma seperti manusia, berarti ya sudah ada sifat-sifat kekurangan di situ dan kurang etis, kurang logis. Kalau kita bilang Tuhan itu memiliki kekurangan, apalagi dibunuh katanya, disalib. Oke, saya jelaskan Pak ya. Kita akan menilai dari ungkapan Bapak bahwa Tuhan itu memiliki kekurangan. Saya kasih point to point. Ya, bahwa kita sama-sama mengimani Tuhan kita Maha Kuasa, betul nggak Pak? Ya, kuasa tapi kuasa tidak memiliki kekurangan. Saya setuju itu. Oke, kuasa tetapi tidak memiliki kekurangan. Nice, nggak apa-apa. Oke, kita sama-sama percaya Tuhan itu Maha Kuasa. Baik, di dalam iman Kristen dan iman Islam kita percaya Tuhan Maha Kuasa. Kalau kemudian kita masukkan kepada poin yang berikutnya, apakah ada hal yang tidak bisa Allah lakukan? Tuhan Kristen tidak ada. Semua hal Allah mampu lakukan. Tuhan Islam mampu atau tidak? Oh jelas mampu, sangat mampu. Oke, kita contreng poin 22 kita punya. Baiklah, Tuhan kami mampu menyatakan diri sebagai manusia. Tuhan Islam? Kalau menyatakan diri sebagai manusia itu sudah turun ke level makhluk. Sudah turun ke level kemampuan. Kita bicara kemampuan. Apakah Tuhan kami di dalam iman Kristen, dia mampu bertahta di dalam kerajaan sorga, mampu di waktu yang sama mengatur alam semesta, di waktu yang sama firman-Nya keluar menjadi manusia, dan dia mampu menyatakan diri sebagai manusia. Tuhannya Islam bagaimana? Mampu menjadi manusia? Itu nggak logik, bro. Kalau Tuhan harus turun sebagai manusia itu. Dua poin pertama kita percaya sama-sama Tuhan Maha Kuasa. Di poin yang kedua kita sama-sama percaya tidak ada yang tidak mampu Tuhan lakukan. Tetapi waktu menjadi manusia, Bapak bilang tidak logik. Padahal Bapak meyakini Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Bagaimana itu? Gini. Tadi kita sama-sama sepakat bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Itu Maha Kuasa. Ada sesuatu yang Tuhan tidak bisa lakukan?
Oke, tapi dalam konteks saya bilang tadi, dalam Nah, konteks maka pertanyaan saya cuma satu, mampukah Tuhan Bapa menyatakan diri sebagai manusia? Mampu atau tidak? gini, saya Mampu, sepakat tadi. mampu atau tidak, Pak? Kita jangan kemana-mana dulu. Mampu atau tidak? Karena Bapak mengimani poin kedua, Tuhan mampu dan tidak ada hal yang Tuhan tidak mampu lakukan. Maka untuk menjadi manusia, dia mampu atau tidak? Poin yang kita sepakati tadi kan ada saya garis bawahi. Tidak ada sifat kekurangan. Kalau sudah menjelma seperti manusia itu sudah berubah menjadi sifat manusia, itu kan sudah memiliki sifat kekurangan. Makanya saya katakan, Bapak dari tadi tidak connect. Saya sudah katakan itu inkarnasi. Firman-Nya turun dalam rupa manusia. Yang namanya ketuhanan tidak mungkin mati, tidak mungkin terluka, namanya ketuhanan. Seperti kalau Jokowi mati, apakah presiden mati? Presiden itu gelar, ya, bukan pribadi. Nah, kalau Bapak memang tidak mengetahui itu, ya sangat wajar sekali. Karena memang Bapak mengerti Tuhan itu sebagaimana satu-satunya Bapak juga, gitu loh. Ya, Tuhan yang sama, Bapak taruh pagar, Tuhan nggak boleh begini, Tuhan nggak bisa begini. Padahal Bapak mengakui Tuhan Maha Kuasa. Masa hanya menyatakan diri menjadi manusia, dia tidak mampu. Berarti kalau berbicara kekurangan, itu ada kekurangan tuh. Ya, karena kalau Tuhan kami mampu, di waktu yang sama dia menjadi manusia, di waktu yang sama dia mengatur alam semesta, kenapa tidak mampu? Ya, jadi kalau berbicara kekurangan, poin to poin, Bapak sudah kalah 1 poin. Belum saya tambahkan poin yang lain tuh. Ya, hanya 1 poin Bapak jawab, mampu atau tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dirinya yang maha kuasa itu menjadi datang seperti manusia. Ya, tidak usah keutuhannya, tidak usah keutuhan pribadinya, ya. Apanya kayak gitu datang menjadi manusia. Bisa enggak? Gini, kan tadi kita sudah sepakat. Bapak jawab dulu, mampu atau tidak? Itu aja dulu. Tuhan tidak mempersembahkan makhluk, bro. Tuhan tidak mempersembahkan makhluk, bro. Makhluk kalau itu kalau saya buktikan kepada Bapak, Allah pernah menampakkan diri dalam sebatang pohon. Bagaimana, Pak? Menciptakan makhluk, mustahil dia menjelma juga seperti makhluk. Itu nggak rasional, bro. Oh, mana ayatnya, Pak? Mana ayatnya Bapak mengatakan Allah tidak akan mungkin menjelma seperti makhluk? Mana ayatnya? Nggak ada ayatnya, Pak. Bapak pernah baca? Bapak percaya gini, Pak Jokowi, Bapak pernah baca nggak Allah pernah menyatakan diri kepada Musa seperti dalam rupa pohon? Tahu, Pak? Apa? Pernah nggak Bapak baca itu? Tuhan berfirman kepada Musa dari sebatang pohon. Jadi pohon itu Tuhan juga. Kayak mana nih? Loh, dia nggak tahu iman Bapak bagaimana itu? Bapak bilang dia tidak menjadi serupa seperti makhluk, tapi kok jadi pohon saja dia bisa kok. Tuhan tidak mempersendakkan makhluk, bro. Jangan gagal. Jadi waktu yang ngomong kepada Musa, akulah Allah semesta alam, itu maksudnya gimana, Pak? Bapak pernah baca nggak itu? Aduh, udah kemana-mana nih. Saya boleh masuk, Pak? Makanya Bapak kalau percaya kepada Tuhan satu-satu tok begitu, itu kesulitannya, Pak. Justru kekurangan, ya. Kalau Bapak bilang poin to poin, mampu atau tidak? Ternyata tidak mampu, Pak. Ya, bukan masalah kekurangan atau tidak. Dia tidak mampu, ya. Atau bagaimana? Gini, kalau dari sifat kekuasaan, kemudian dia kita katakan turun sebagai sifat kekurangan menjadi sifat makhluk, itu tidak sempurna lagi, itu tidak wah lagi. Tidak begitu, bro. Iya, berarti kalau dia menjadi makhluk, kekuasaannya kurang gitu, Pak, ya. Ini jadi debat kusir. Pak Jokowi. Ya. Gini, saya cuma mau tanya sebentar, Pak. Bapak percaya nggak nuzul Quran? Yang ngomong ini siapa nih? VR21 tadi kamu tantang saya tadi, kamu mau tantang apa? Iya, benar. Tapi sebelum kita lanjut ke tantangan, gini, Pak. Bapak percaya nggak nuzul Quran? Banyak kali pertanyaan aku nggak ada jawab. Tunggu dulu FT21, clear dulu apa yang mereka
apa yang mereka simpulkan mengenai kemahakuasaan Tuhan itu tadi sama Jackie. Karena tadi kan Jokowi udah menyimpulkan Tuhan itu maha kuasa, sementara Tuhan kita tidak maha kuasa. Nah, setelah dibuat pernyataan sama Jackie, terbukti sekarang Tuhan siapa yang nggak maha kuasa? Ayo, Jokowi. Dia udah secara tidak langsung nggak mampu. Secara sama mampu dia itu suka menuduh. Ternyata setelah kita lihat dari buktinya, kalau dia Tuhan nggak itu harus bisa. jadi manusia itu bukan kekuasaan, bro. Kalian itu Tadi itu kan sudah ditanya, mampu nggak Tuhan itu menyatakan diri sebagai manusia. Pertanyaannya mampu atau tidak, Pak? Bukan tidak harus. Mampu atau tidak? Bapak ngerti kan bahasa Indonesia? Mampu atau tidak? Itu pertanyaannya, Pak. Ya, seperti itu. Kalau Bapak bilang tidak mampu, berarti dia bukan maha kuasa. Gugur itu langsung. Ya, itu langsung gugur, Pak. Karena ada zona yang Tuhan tidak mampu lakukan. Ya, seperti itu. Jadi sederhana sekali. Aduh. Oke. Ya, kita turunin aja ini Jokowi karena dia turunin. Kita turunin aja Jokowi. Kalau harus Tapi dia belum juga ya. Bukan apa 14 naikin yang Muslim satu lagi yang mau bertanya. Kita turunin itu dia. Iya, turunkan aja lah. Ya. Nggak berhenti nanyanya gitu doang. Si Maisal ini kemarin aku lihat dia apa ya? Kita Iya, makanya Pak Jeki gini, sebetulnya tadi penjelasan Pak Jeki itu bagus sekali, cuma satu dia nggak mengerti. Makanya saya tadi mau motong, saya mau tanya gini sama Pak Jokowi, dia percaya nggak nuzul Quran, firman yang turun menjadi buku, ya kan? Kalau dia bilang percaya, berarti firman aja jadi buku dia percaya, apalagi firman yang jadi manusia, kan gitu. Cuman tetap mereka nggak akan percaya, jadi itu aja intinya. Wah, ada si Ajis nih, kayak suka bikin ribut nih. Bicara tentang mampu ya, Pak. Mampu nggak Tuhan Bapak jadi hewan? Bisa. Mampu. Mana buktinya? Mampu. Tunggu. Jangan kasih itu dulu. Oke, FT21. Kalau mampu, berarti bisa dong. Mana buktinya? Tuhan FT21 jangan dibalas dulu pertanyaannya tadi mengenai datang sebagai manusia, bisa enggak? Ya. Mampu enggak? Kuasa enggak Tuhan menjadi hewan? Tuhan umat lain bisa? Bukan. Yesus disebut anak domba. Yesus disebut anak domba masih mau. Jadi sapi. Kalian ini gimana sih? Kalian jangan kemana-mana dulu. Manusia itu bisa tadi yang pertanyaan Jackie itu, mampu nggak Tuhanmu menyatakan diri sebagai manusia? Di mana para nabi telah berjumpa dengan Tuhan, ya, menyatakan dirinya sebagai manusia. Nah, Tuhanmu mampu nggak? Ada. Percaya nggak surga ada? Jawab dulu, mampu nggak? Saya tanya dulu, kalau Anda tidak percaya Tuhan itu ada, karena eksis, maka saya tanya Anda, percaya nggak surga itu ada? Kan jawab dulu, Mbak. Mampu nggak Tuhan? Saya bilang, karena Anda itu hanya percaya pada Tuhan yang eksis, maka saya tanya Anda, percaya nggak dengan surga? Berarti Tuhanmu nggak eksis ya? Surga itu ada. Berarti Tuhanmu nggak eksis. Anda harus mempercayai sesuatu yang eksis. Kalau tidak eksis, Tuhan itu harus eksis dong. Sebentar, Mamikana saya dulu. Saya percaya saya percaya surga, jangan dialihkan dulu. Oke, saya jawab. Saya percaya surga itu ada. Saya jawab. Mana buktinya? Oke, sekarang itu saya mau buktikan ya. Sekarang Bapak percaya enggak Bapak punya otak? Oke, saya mau tunjukkan bukti. Saya mau tunjukkan bukti. Bukan narasi, bukan asumsi. Saya benar. Saya bisa. Anda pernah ada. Anda lihat gambarnya. Maka saya lihat. Saya coba tanya Anda, surga ada enggak? Bisa enggak Anda tunjukkan ke saya? Saya bisa buktikan aja orang ini. Mana surga itu, Pak? Mana surga? Oke, tidak relevan, Pak. Jangan asumsi, Pak. Tidak, sebentar teman-teman. Sesuatu yang tidak eksis. Maka kalau tidak percaya, saya ngerti ini tujuannya nih. Pak Jeki, saya paham pertanyaan. Saya paham tujuan pertanyaan tadi. Iya, makanya. Tapi kita bersyukur punya Mbak Mikana yang tetap konsisten dengan ini.
Maju Pak Mikana. Wis, mantap. Dapat uang lagi nih. Aduh, Dajjal ini. Sorry teman-teman. Saya mau tanya langsung deh sama Dajjal ini, mata satu. Iya, silakan. Dajjal. Iya. Menurutmu Yesus itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, betul atau enggak? Saya boleh nanya nggak? Tujuan Anda nanya itu? Boleh nanya Jawab dulu dong. Nanti nggak juga boleh. saya akan jawab. Aku nanya lagi sama Anda, berhak. Saya berhak. Enggak, gini Harus Dajjal. tahu tujuan Anda nanyain itu apa? Enggak, begini kan teman-temanmu itu kan suka pakai ayat Teman-temanmu dari mana? 17:3. Tahu nggak? Yohanes 17 ayat 3. Andi Selebes. Dajjal. Andi Selebes NCCC. Kau itu nggak ada apa-apanya sama si Andi. Andi Selebes aja sama Juma gurundamu itu mengaku Yohanes 17 ayat 3. Sekarang kau mengakuin nggak kalau Yesus itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Tunggu. Ini sebenarnya bahasa apa sih? Tunggu. Tiba-tiba Aduh, turunin aja, nggak berkualitas dia. Turunin. Kok diturunin? Nggak berkualitas kau. Anda nanya itu buat apa? Kalau si Andi boleh lah naik. Si Andi kalau ada si Andi boleh naik, boleh lah si Andi. Atau si Ripa boleh lah. Dia nggak berkualitas. Jangan naikin itu. Ini gimana nih, mana yang bertanya? Kok tinggal kita berlima nih? Sabar, aku naikin lagi yang lain. Padahal tadi Mbak Mikana, padahal tadi saya berharap itu tantangan saya diterima karena kami di mana? Saya dari Manado, Mbak Mikana. Jujur, saya pernah berdebat dengan seorang Muslim nih di Manado. Bahan saya udah habis jujur, dan dia bilang gini, Kak, saya nggak tahu siapa itu Yesus. Saya udah kehabisan akal. Saya bilang gini, kamu mau kenal siapa Yesus? Ayo kita berdoa. Di doa lu tantang aja si Yesus. Tanya, Yesus engkau siapa? Buktikan kalau engkau Tuhan. Dia berdoa dalam nama Yesus. Habis dia doa setengah jam, kemungkin 20 menitan dia doa. Saya di depan dia. Dia langsung nangis. Terus dia bilang begini, Kak, hari ini saya mau terima Tuhan. Pantesan kau berani nantang-nantang. Lanjut iya, bro. Karena masalahnya saya udah pernah rasakan. Jujur saya udah kehabisan materi. Sampai dia udah ngomong begini di Manado ini, Kak, kita nggak kenal siapa Yesus. Kita nggak tahu siapa dia. Buktikan kalau dia Tuhan. Oh oke, saya langsung paham. Bicara kerajaan surga bukan bicara teori atau perkataan, tapi kuasa. Saya langsung bilang, oke, di doa kamu tantang. Yesus engkau siapa? Nyatakan kalau engkau betul-betul Tuhan. 20 menitan kalau nggak salah dia berdoa. Ini saya sumpah, ini pernah terjadi di Manado. Bro, tapi ya, bro, jangan juga kau mau jual imanmu gara-gara itu. Ntar kalau Tuhan nggak izinkan itu repot juga. Halo. Itu kan karena kehendak Tuhan. Akhirnya dia ditemui, bro. Yang Kristen jangan pernah nantang-nantang. Nanti saya akan masuk Islam, nggak usah seperti itu. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Masuk Bang Bakso. Iya, mau ada yang mau beli nih. Nah, ini ya. Udah malam. Sebelum ke pertanyaan ya, saya sebenarnya orang Nasrani ya, tapi mau tanya tentang kekristenan juga sebenarnya. Cuma saya mau sebelum masuk ke pertanyaan, saya mau jelaskan dulu sedikit ya tentang debat apa tadi. Apa bedanya Nasrani sama Kristen, bro? Tunggu dulu, biar dulu dia ngomongnya. Mungkin saya nggak tahu lah masalah siapa apa Kristen apa saya. Intinya saya Kristen lah. Jadi sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya mau jelaskan dulu ini apa namanya. Tadi ada saya lihat debat, setahu saya ya, Yesus itu marah ketika kita menggadaikan iman kita dengan mempertaruhkan. Oke, saya berdoa dengan Muhammad, kamu berdoa dengan Yesus. Itu saya apa ya? Saya ambil poin itu kita menggadaikan keimanan kita, Tuhan itu marah. Udah itu poin pertama. Yang kedua, kalau ada yang bertanya apa namanya? Ada nggak Yesus mengatakan aku Tuhan sembahlah aku? Ya benar yang dikatakan Mikana, ada implisit, ada eksplisit seperti ini. Saya lagi makan bakso, apa perlu dijelaskan pakai mangkok ada sendoknya? Ya sudah pasti, karena saya udah ada implisit dan eksplisit. Nah itu, dia perlu dijelaskan, ada makna yang terdalam. Yang ketiga, yang ini pertanyaan, masuk ke pertanyaan. Tersirat dan tersurat, lanjut. Itu, masuk ke pertanyaan. Sebelum ada agama, apa namanya?
Oke, jadi begini ya. Kita harus luruskan dulu memang pemikiran para saudara kita Kristen ini, di mana dia mengaku Nasrani. Jadi saudaraku, jangan pernah menyebut dirimu Nasrani, karena itu sebenarnya udah bermakna merendahkan dirimu sendiri. Karena Nasrani itu sekte sesat, bidat ya. Di mana juga Nasrani itu ada di kitab agama lain, di mana di situ Nasrani itu orang yang terkutuk atau masuk neraka ya, karena memang Nasrani dahulu itu seorang yang sangat sesat gitu ya. Lagian kita ini adalah Kristen, dan sejak zaman para rasul tidak pernah menyebut diri mereka Nasrani. Jadi supaya paham dulu ya. Dan juga kalau ada Muslim yang menyebut kamu Nasrani, ya langsung bilang stop, jangan panggil kami Nasrani, karena itu sebenarnya merendahkan dirimu ya. Oke, menghina terima dirimu. kasih atas kesalahannya. Tapi ya, ya, sebelum ada agama itu sebenarnya apa namanya? Sebenarnya gini saudaraku ya, di dunia ini tidak perlu ada agama. Tetapi kenapa ada agama? Ya karena manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga timbullah banyak perbedaan. Seharusnya manusia tidak perlu punya agama, karena kita satu Tuhan semuanya. Tapi karena kesalahan Adam dan Hawa, maka timbullah banyak pertentangan dan juga perbedaan. Tapi yang jelas Kristen bukan agama ya. Karena Kristen ini berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus dan hubungan kita sesama manusia. Kemudian Tuhan Yesus juga datang bukan membawa agama, tetapi memberikan keselamatan kepada semua bangsa. Bahkan Tuhan Yesus pun datang nanti, dia tidak bertanya kamu dari agama mana, tapi apakah kita sungguh-sungguh percaya kepadanya dan mengandalkan serta berharap hanya kepada dia. Ya, itu aja dulu dari saya. Mungkin Jackie bisa tambahin. Saya dulu Pak. Mbak Mikana saya dulu ya, Pani dulu. Jadi gini, Pak penjual bakso. Saya pernah juga ditanya, waktu saya pernah bicara tentang firman di Manado. Terus si Bapak bilang begini, Bapak Nasrani ya? Saya bilang, enggak. Loh, kan Kristen. Iya, Kristen sama Nasrani beda. Kristen itu kan pengikut Kristus. Tapi Nasrani itu asal katanya Nazaret. Nazaret itu adalah pengikut Kristus dari Nazaret. Jadi saya Indonesia kan, bukan Nazaret. Iya kan? Jadi itu sih. Terus bicara soal keimanan tadi. Saya mau bilang bahwa kita di sini capek-capek berdebat. Nggak ada gunanya kita berdebat. Karena kita kayak ngomong sama beton. Karena sampai kapanpun mereka nggak akan pernah mengerti apa yang kita bicarakan. Makanya kenapa saya berani, itu mungkin dari segi bahasa saya, dari secara orang Manado, mungkin agak berbeda cara pandangnya dengan mungkin kalian yang di Jawa sana ya, di Jakarta atau di mana. Tapi kenapa saya berani bilang begitu? Ya itu, karena bicara kerajaan surga itu bukan bicara perkataan atau teori, tapi kuasa. Saya berani bilang Yesus saya itu memang Tuhan dan Juru Selamat, karena saya sudah mengalami. Saya pernah nantang orang dengan bahasa yang seperti itu. Kalau kamu memang betul-betul mau tahu ya siapa Yesus itu sebetulnya, coba tantang dia. Yesus buktikan kalau engkau Tuhan. Dan itu terbukti. Saat itu juga dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin bahasa saya yang agak berbeda dengan daerah Bapak, karena saya orang Manado. Tapi intinya gitu. Karena kita sibuk berteori, mereka nggak akan pernah paham apa yang kita bicarakan. Itu sih intinya. Iya. Tapi gini, bentar dulu Bang penjual bakso. Tadi VT21 bilang nggak ada gunanya berdebat. Tapi temanmu yang tadi itu, dia sehingga percaya Tuhan Yesus karena kalian berdebat dulu kan, sehingga udah kehabisan teori entah apa gitu, akhirnya malah dia berdoa membuktikan betul nggak Yesus itu Tuhan. Bukan, nah kita nggak berdebat, kita diskusi kan. Ya sama aja. Udah itu nggak perlu dibahas ya. Saya masuk ke pertanyaan kedua. Memang kata Kak Milkana tadi, Kristen itu bukan agama, tapi kan kejelasan di KTP kan menunjukkan bahwa identitas itu agama Kristen, Islam, Buddha dan segala macam. Yang saya mau tanyakan, kita pada konteks Kristen itu adalah agama ya, karena itu terbukti di identitas KTP ya. Jadi yang mau saya tanyakan, ya itu peraturan pemerintah. Iya benar. Itu fakta Bang. Gak usah debat Bang secara secara emosi Bang. Itu fakta Bang. Ya selesaikan dulu Bang. Nah, ini mana duluan Kristen apa Islam? Oke. Siapa yang mau jawab? Jackie.
Kristen yang dulu ya. Yang pertama tadi itu. 21 biar si Saya Jackie mau tanggapin yang sebentar Bang ya. Bang VR. Oke. Nah, tapi gini Bang, supaya kita tidak salah paham, saya sangat menghargai kalau itu tadi adalah pengalaman empiris ya. Artinya itu kesaksian pribadi. Dan kalau kesaksian pribadi itu tidak boleh jadi doktrin ya. Mungkin pada waktu itu konteks yang tepat seperti itu. Tapi mungkin ini di ruang publik ya, takutnya nanti disalah tanggap oleh beberapa orang menjadi sebuah keyakinan ya, atau menjadi sebuah doktrin. Nah, tetapi kalau itu pengalaman empiris ya, tentu saja kita sangat menghargai itu ya, karena pada orang-orang tertentu ya Tuhan percayakan juga sesuatu. Tetapi pengalaman tidak boleh menjadi dasar iman ya, tetapi itu adalah waktu tertentu memang Tuhan percayakan. Nah, mungkin seperti itu. Dan yang tadi pertanyaan yang kedua dari Abang Bakso ini, mana duluan Islam atau Kristen? Ya, Islam sendiri mengakui Bang bahwa mereka meyakini mengenai Taurat dan Injil. Ya, itu sudah jelas. Dan hari ini orang Kristen memegang teguh Taurat dan Injil. Ya, dan itu bisa dibuktikan. Nah, jadi jangan dipancing pertanyaannya ke sana, karena di sini tidak ada teman-teman yang Islam. Jadi cari pembahasan, kalau mau bertanya iman Kristen, silahkan. Tetapi tidak kemudian kita menyulut ya, maksudnya, wah nggak ada Islam, nggak bisa memberikan suara kan? Bukan di sini Bang, karena gini, tujuan saya bertanya itu untuk mematahkan pertanyaan-pertanyaan yang selalu membenarkan agama saya yang benar, agama. Jadi aku memetakan di sana dulu. Karena gini Bang, berbicara ada pertanyaan seperti ini. Kenapa ada ajaran menceritakan agama A, sementara agama A tidak ada menceritakan agama B? Itu kan jadi persoalan. Ya, nah betul. Persoalannya di sana gitu. Ya, makanya tadi saya bawa mengenai kitab yang terakhir katanya penyempurna, tetapi kan kemudian dia meyakini kitab-kitab sebelumnya. Sementara di kekristenan yang meyakini gitu, kalau mau itu jadi sama dengan mojokin gitu. Nanti ibaratnya akhirnya ditanya orang juga, betul nggak Muhammad itu? Kan gitu-gitu jadinya. Anaknya si ini ada nggak tes DNA-nya? Kan gitu-gitu jadinya. Ya, jadi jangan kita mencari pembenaran, memojokkan gitu. Ya, kita juga ketika itu ada nggak tes DNA? Kan belum. Nah, masalahnya ini kita untuk mencocokkannya dapat kira-kira kita bisa dapat dari mana DNA Allah? Puji nama Tuhan, kita sudah bersama-sama melihat perdebatan antara Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia, dan saya berharap kita sungguh-sungguh menyimak ini dengan baik supaya kita menemukan kebenaran yang disampaikan oleh Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia. Karena kita lihat begitu banyak serangan-serangan yang disampaikan oleh polemikus muslim yang tidak bertanggung jawab, tetapi kehadiran para apologet Kristen itu adalah mempertahankan kebenaran, bukan membela, tetapi mempertahankan kebenaran dan memberikan pertanggungjawaban iman kita kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawaban. Dan kita juga hadir di tengah-tengah dunia saat ini melalui media sosial agar bisa menjangkau banyak orang melalui media sosial. Oleh karena itu, mari bagikan setiap konten yang ada di dalam channel Christian Apologet kepada setiap orang yang sungguh-sungguh kita percaya bahwa dia adalah umat pilihan Tuhan, dan sungguh-sungguh kita berharap dan kita berdoa supaya orang yang kita yakin itu adalah umat pilihan Allah boleh percaya dan sungguh-sungguh meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan. Pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Welcome to my channel Christian Apologet.